Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbuna jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali takdirkan kita bersama-sama untuk belajar mengkaji kitab Allah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ikhwatal iman, pada jilsah pada kesempatan kali ini kita lanjut materi kajian kita masih seputar tentang hadis Jibril. Hadis Jibril alaihi salam, yaitu tentang pengajaran makna rukun Islam, rukun iman, dan al-ihsan. Hadis ini cukup panjang dan sudah kita bahas beberapa potongan hadis pertemuan yang lalu, yaitu sampai pada kalimat akhbirni 'anil Islam. Akhbirni 'anil Islam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajari aku apa itu Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ini rukun Islam yang pertama. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa iqamis shalah," yaitu mendirikan salat. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah akan kita lanjutkan. Baik, iqamus shalah, menegakkan atau mendirikan salat. As-salatu summiyat salatan li'annaha silatun bainal 'abdi wa bainallah. As-salat dikatakan salat. Ya, salat dikatakan salat li'annaha silatun. Silatun itu artinya penghubung. Ya. As-salatu summiyat salat. As-salat itu dikatakan salat karena silatun. Silatun apa artinya? Penghubung. Silaturahim, menyambung atau menghubungkan ya antara turunan satu rahim misalnya. Ya, jadi salat itu artinya adalah penghubung bainal 'abdi wa bainallah, antara hamba dengan Allah. Penghubung antara Allah dengan hambanya. Fa innal insana idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu yuhawiruhu. Dan sesungguhnya ketika seseorang berdiri tegak melaksanakan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dan sedang berbincang dengan Rabb-nya. Maka sholat ini adalah alat atau ibadah
yang merupakan penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, merupakan alat komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kama sabata dzalika fil hadits sahih. Seperti halnya dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah Subhanahu wa taala qala," ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, itu hadis kursi. Ya, Allah menjelaskan dalam hadis kursi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Abu Hurairah atau datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Allah? Qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya telah membagi salat itu menjadi dua. Setengahnya untuk hambaku, setengahnya untukku. Qassamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi dua, salat itu menjadi dua. Saya membagi salat menjadi dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku untuknya apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba berdiri melaksanakan salat dan kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat al-Fatihah, di mana surat al-Fatihah ini di dalam salat adalah apa? Hah? Rukun atau sunnah atau wajib? Hah? Rukun. Di mana pengertian rukun itu? Sesuatu yang ketika tidak ada di dalam sebuah ibadah atau suatu ibadah, batalat ibadatuhu, maka batal ibadahnya. Ini pengertian rukun. Atau syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Sama. Ketika salah satu syarat melaksanakan sebuah ibadah tidak terpenuhi, salah satunya, maka batal ibadahnya. Maka sering dikatakan syarat dan rukun ini ya di suatu waktu itu sama maknanya. Akan tapi kalau ya dibedakan, artinya kalau dia tidak di satu pembahasan, maka memiliki arti yang berbeda. Syarat. Dan biasanya kalau syarat-syarat ini itu tidak berada di luar atau tidak berada di dalam sebuah ibadah. Syarat-syarat itu semuanya berada di luar ibadah. Kalau rukun itu berada di dalam ibadah. Contohnya salat. Syaratnya diantaranya apa? Berwudu. Berwudu berada di dalam salat apa di luar? Di luar. Karena salat itu dimulai dengan takbiratul ya. Niat termasuk syarat apa rukun? Rukun. Ada yang bilang syarat? Ikhtalafal ulama. Syarat. Ya. Syarat dan juga menjadi rukun. Niat itu sebelum takbiratul ihram apa setelah takbiratul ihram? Sebelum. Enggak benar antum salat dulu baru niat. Ya. Itu kaidahnya. Jadi kalau syarat itu berada di luar ibadah, tapi kalau rukun itu berada di dalam ibadah. Nah, membaca suratul Fatihah di luar salat apa di dalam salat? Dalam salat. Berarti
Rukun. Itu gampang, supaya gampang mengetahui ini syarat apa rukun. Dalam hadis yang lain dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan salat atau tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini rukun. Ketinggalan suratul Fatihah maka dengan sengaja maka tidak sah salat. Baik. Wali abdi masalah. Fa idza qala, jadi ketika seseorang hamba berdiri melaksanakan salat dan dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamadani ya abdi. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seseorang mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi. Asna artinya sama, memujiku. Hambaku memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seseorang mengucapkan maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Hambaku telah mengagungkanku. Dan apabila seorang membaca di dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami beribadah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Allah membalas dengan mengatakan hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan hambaku. Antara saya dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan, apa yang diminta. Jadi di situ dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu menunjukkan bahwasanya kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kepadamulah saya beribadah, kepadamulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan kepada hambanya siapa yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi iyyaka na'budu itu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk seorang hamba. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila seorang yang melaksanakan salat mengucapkan ya ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang pernah Engkau murkai, alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang yang Engkau beri sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya Allah akan berikan apa yang diminta. Maka ini bentuk komunikasi seseorang ketika melaksanakan salat, ya. Jika dia membaca suratul Fatihah, Allah akan menjawabnya dengan jawaban yang barusan kita sampaikan. Fata'ammal muhawaratan wa munajatan bainal insani wa bain rabbih. Maka coba perhatikan, berta'ammul. Coba bertafakkur, merenungkan sejenak
muhawaratan wa munajatan bainal insani wa bain rabbih. Munajat dan percakapan antara hamba dengan Rabbnya. Wa ma'a dzalika fal katsiru minna fi hadhihi al munajati mu'ridun biqalbihi tajiduhu yatajawwalu yaminan wa shimalan ma'a annahu yunaji man ya'lamu ma fi as-sudur Allah azza wa jalla wa hadha min jahlina wa ghaflatina. Kata beliau, coba renungkan makna kalimat Al-Fatihah ketika seseorang membacanya di dalam salat dan bagaimana Allah menjawab dengan jawaban-jawabannya. Namun al-katsiru minna fi hadhihi al-munajat, banyak di antara kita ketika dia bermunajat dengan lafaz-lafaz di dalam surat Al-Fatihah ketika salat, mu'ridun biqalbi, hatinya lalai. Hatinya malah berpaling dari apa yang dia baca. Tidak sinkron antara hati dengan lisan. Tajiduhu yatajawwalu yaminan wa shimalan. Kata beliau, kau akan melihat dia sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan tapi hatinya yatajawwal. Yatajawwal itu jalan-jalan. Maksudnya apa? Kemana-mana hatinya. Ya, lisannya berucap, tapi hatinya nggak tahu kemana. Allahu Akbar. Wallahul musta'an. Kadang kita salat, pikiran kita keluar. Allahu Akbar. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, tapi malah justru urusan-urusan di luar salat yang kita pikirkan. Padahal yunaji man ya'lamu ma fis sudur, dia sedang bermunajat kepada zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu bahwasanya orang ini nggak nyambung dia. Dia sedang ngomong apa tapi pikirannya kemana. Allah tahu. Beda kalau kita ngomong sama orang. Orang mungkin kita sedang ngobrol tapi pikiran kita di luar, dia nggak tahu kita sedang memikirkan apa. Karena ada biasanya begitu, Pak. Itu trik at-taghaful namanya. At-taghaful itu artinya tidak fokus pada sesuatu pembicaraan. Tapi seakan-akan dia sedang ngobrol santai, seakan-akan dia sedang memperhatikan. Tapi ternyata hatinya di luar gitu loh. Nah kalau sesama manusia oke, dia nggak tahu kalau kita sedang memikirkan apa, meskipun ngomong kita sepertinya nyambung ngomongan kita. Tapi pikiran dan hati kita lagi nggak di situ. Itu kalau manusia nggak tahu dia. Tapi kalau Allah bagaimana? Nah ini sedangkan kita, keadaan kita banyak kan seperti ini, walahiyadzubillah. Kalau ngomong sama orang kita perhatikan. Nah, kalau berbicara sesama seseorang kita perhatikan mulutnya barangkali, mimik wajahnya kita perhatikan, atau bahkan mungkin kita atur kata-kata kita, apa yang harusnya keluar dari lisan kita. Tapi ketika kita berbicara dengan Allah, Allahu Akbar.
Ya, jadi di sini dikatakan wa hadza min jahlina wa ghaflatina. Dan ini dikarenakan karena kebodohan kita dan kelalaian kita. Fal wajibu alaina, maka wajib bagi kita, wa nas'alullaha an yu'inana alaih, dan kita berharap Allah memberikan pertolongan kepada kita, an takuna qulubuna hadiratan fi halis salat, agar hati kita hadir ketika salat, hatta tabra'a dhimmatuna wa hatta nantafi'u biha, supaya kita berlepas diri dari, kita sudah menunaikan kewajiban kita, dan agar supaya bermanfaat salat bagi diri kita. Lianna al-fawaid al-mutarattibah ala salati innama takunu ala salatin kamila, karena faedah-faedah yang ada di dalam salat dapat diraih ketika memang salat itu sempurna. Walihada kulluna yaqra'u qaula Allah azza wa jalla, oleh karenanya kita tahu dan kita membaca firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi faedah-faedah yang ada di dalam salat, keutamaan-keutamaan mendirikan salat, itu dapat diraih ketika memang salatnya sempurna. Sebagaimana salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكارا لمنكر أو عرفا لمعروف زائدا عما سبق حين دخوله في الصلاة. يعني لا يتحرك قلبه ولا يستفيد. Maka sering kita lihat orang yang sedang salat di dalam hatinya tidak ada rasa ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, atau memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Yani tidak tergetar hatinya, tidak bergetar hatinya, dan tidak mengambil sebuah manfaat. Karena salat naqisah, karena salatnya kurang. Hadhihi as-salatu hiya a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain, dan salat ini adalah a'zamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Faqad farada Allah azza wa jalla ala nabiyhi biduni wasitatin min Allah ila Rasul. Sebagaimana salat ini Allah wahyukan langsung kepada Rasulnya tanpa perantara. Allah wajibkan langsung kepada Rasulnya, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tanpa perantara. Wa faradah alaihi fi a'la makanin wasalahu bashar, dan Allah perintahkan di tempat yang paling tinggi di atas sana yang tidak bisa dicapai oleh manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa faradaha alaihi fi asyrafi lailatin, dan Allah wajibkan di malam yang paling mulia. Kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya lailatul mi'raj, yaitu malam Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Dari kalimat a'raja yu'riju. Apa artinya a'raj? Mengangkat. Maka ada dikatakan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Asra yusri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam surat Al-Isra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lihat kalimatnya, memperjalankan, bukan berjalan. Asra yusri. Bukan sara yasiru. Kalau sara yasiru artinya berjalan. Tapi asra yusri, memperjalankan. Artinya Rasulullah menempuh perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis itu bukan dari kekuatannya, melainkan ada kekuatan yang paling dahsyat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Maka kalimat ayatnya Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan bi abdihi, hambanya, lailan minal masjidil haram, di malam hari, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami beri keberkahan di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Dia yang Maha yang mendengar dan Maha melihat. Kemudian Al-Mi'raj. Al-Mi'raj itu diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, ke puncak Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya yang tidak akan mungkin ada seseorang yang bisa sampai ke sana kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mulianya daripada salat, agungnya salat, besarnya kedudukan perintah salat. Beda dengan hukum-hukum yang lain, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Wa faradaha alaihi 50 salatin fil yawmi wal lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengamanahkan perintah salat ini sebanyak 50 kali sehari semalam. Bayangkan kalau 50 kali sehari semalam kita harus sholat. Beratnya seperti apa? Hampir nggak ada waktu bekerja barangkali. Hampir nggak ada waktu kerja. Hampir nggak ada waktu tidur. Itu 50 kali. Jangankan 50 kali, 5 kali saja banyak yang meninggalkan sholat. 5 kali, Allah nggak tuntut 50 kali. Meskipun pahalanya sebesar mengerjakan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Ketika Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha ke bumi, di setiap tingkatan langit selalu mendapatkan masukan daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad,
Kembali lagi ke Rabbmu, minta keringanan. Sungguhnya umatmu tidak sanggup mengerjakannya. Kembali lagi, turun lagi. Ya Muhammad, minta lagi keringanan. Tidak sanggup umatmu. Naik lagi, minta lagi keringanan. Turun lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Allah menetapkan 5 kali sehari semalam untuk melaksanakan salat. Amrus salah, amrun azim. Perintah salat adalah perkara yang sangat besar dan mulia. Baik, kemudian yang menjadi penyebab-penyebab kenapa salat itu lebih mulia daripada ibadah yang lain. Yang pertama dikarenakan karena salat langsung diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan salat itu kenapa lebih utama dari yang lain. Kalau perintah ibadah lain melalui wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau salat tidak ada yang menjadi penantara antara Allah dengan Rasulnya. Kedua, min nahiyatil makan. Dari segi tempat. Di mana di sana adalah tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi pernah manusia sampai ke atas sana, dan itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, dari segi waktu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah untuk menjalankan perintah salat 5 waktu, dan diamanahkan untuk memerintahkan kepada umatnya, dan perintah ini di malam yang mulia yaitu malam Al-Mi'raj. Rabi'an fil kamiyah, ya, dari sisi jumlah, lam tufrad salatun wahidah. Salat tidak diperintahkan cuma sekali saja, tapi 50 kali. Beda dengan ibadah lain. Haji wajibnya cuma sekali. Zakat tidak wajib setiap saat, sekali setahun. Tapi salat Allah wajibkan pertama kali itu jumlahnya 50 kali. Ini menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada salat. Dan Allah mencintai agar hambanya ini agar selalu berada pada sesuatu yang disibukkan dengan salat. Subhanallah. Jadi Allah mencintai, Allah suka dari seorang hambanya agar benar-benar disibukkan dengan salat ini. Maka Allah perintahkan 50 kali. Makanya saya bilang tadi, seandainya 50 kali kewajiban kita salat sehari semalam, ya mungkin waktu kita habis untuk salat saja. Habis waktu kita untuk salat. Subhanallah. 5 kali saja kadang orang beratnya luar biasa.
Padahal itu kan cuma paling 3 menit, 5 menit. Sekhusyuk-khusyuknya orang salat 10 menit itu sudah lama itu. Padahal kalau cuma 2 rakaat. Maka kalau 50, bayangkan bagaimana habisnya waktu kita hanya untuk salat. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan 50 kali jumlahnya, melainkan karena Allah cinta sekali dengan amalan ibadah yang namanya salat. Karena disitulah letak komunikasi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka kita dapati Rasulullah SAW bagaimana salatnya. Enggak bisa kita salat seperti Rasulullah SAW. Enggak mampu. Walakin Allah ja'ala li kulli syai'in sababa. Lamma nazala ar-rasul alaihi salatu wassalam musalliman li amri Allah qani'an bi faridati Allah. ومر بموسى عليه الصلاة والسلام وسأله موسى ماذا فرض الله على أمتي. Ini menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat 50 kali, maka ketika Rasulullah turun ke langit bumi atau turun ke bumi melewati daripada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa bertanya, "Madza faradallahu ala ummatik?" Apa yang Allah wajibkan bagi umatmu wahai Nabi Muhammad? Qala 50 salat fil yawm wal lailah. Allah wajibkan bagi umatku 50 kali salat dalam sehari semalam. Qala inna ummataka la tutiqu dzalika. Umatmu tidak akan sanggup mengerjakan itu. Innani jarrabtu an-nas qablak wa 'alajtu bani Israil ashadd al-mu'alajah. Idhhab ila rabbika was'alhu an yukhaffifa an ummatik. Nabi Musa mengatakan, umatmu enggak sanggup untuk melaksanakan 50 kali sehari semalam. Saya sudah melalui hal tersebut, saya sudah mengerjakannya. Saya sudah perintahkan sebelumnya ya kepada Bani Israel. Mengusahakan dengan usaha yang luar biasa. Pergi, kembali kepada Rabbmu, kata Nabi Musa kepada Rasulullah SAW. Kembali dan berminta agar Allah meringankan umatmu. Fadhhaba ila Allah. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Allah. Wa ja'ala yataraddadu baina Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi SAW ya balik lagi ke atas ke Allah Subhanahu wa taala hatta ja'alaha Allahu khamsan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 5. Lakinnallaha bimannihi wa karamihi wa lahul hamdu wal fadl. Akan tapi karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan baginya segala puji dan baginya segala karunia, qala hiya khamsun bil fi'li wa khamsuna fil mizan wa laysa hadha min babi qabil al hasanati bi 'ashri amsalha bal min babi qabil al fi'li al wahid yujzi'u an 50 fi'lan. Akan tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah kepada hambanya, khamsun bil fi'l, dikerjakan 5 kali, wa khamsuna fil mizan. Akan tapi timbangannya berat, bobot pahalanya sama dengan 50 kali salat. Masya Allah. وليس هذا من باب قبيل الحسنة بعشر أمثالها. Ini bukan karena 10 atau 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan, tidak. Bal min bab qabil al-fi'l al-wahid yujzi'u. Akan tetapi ini balasan atau ganjaran satu perbuatan
yujzi'u an 50 fi'lan, telah mewakili 10 perbuatan yang lain. Fahadhihi 5 salawatin an 50 salat, faka'annama sallaina 50 salatan. Maka sama seperti yang kita sedang melaksanakan salat 50 kali ketika seseorang sudah mendirikan 5 waktu dalam sehari semalam. Kullu salatin al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap salat ya 10 kebaikan. لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها. لكن هذه خاصة. صل 5 كأنما صليت 50 صلاة. Mengerjakan salat 5 waktu, maka seakan-akan kita telah mengerjakan 50 waktu salat. Ini menunjukkan mulianya dan keutamaan daripada salat. لو أن أحدا من الناس حصل له مقابلة بينه وبين الملك 5 مرات باليوم لعد ذلك من مناقبه ولا فرح بذلك وقال كل يوم أجالس الملك 5 مرات. فأنت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم. Seandainya seseorang sering berhadapan dengan raja, antara dirinya dengan seorang raja 5 kali sehari semalam misalnya, la'udda dzalika min munaqibihi wa la fariha bidzalika. Sungguh dia akan berbahagia, senang dia. Saya ketemu raja 5 kali loh. Karena ini kan tidak mudah. Ini tidak lazim bagi setiap orang. Ya, kalau orang mau ketemu raja itu harus punya hajat yang benar-benar ya jelas. Dan benar-benar harus dalam keadaan baik, penampilan harus baik, tutur kata harus baik, ya. Cari waktu yang baik. Itu kalau ketemu raja. Bagaimana bahagianya seseorang kalau ketemu raja 5 kali sehari misalnya. Fa anta tunaji malikal muluk. Nah sekarang anda sedang tidak berhadapan dengan raja yang ada di dunia, akan tapi anda sedang berhadapan dengan malikal muluk, raja di raja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. 5 kali minimal dalam sehari semalam. Falimadza la tafrahu bihadza? Maka kenapa engkau tidak berbahagia dengan begini? Dengan keadaan yang seperti ini, kenapa tidak berbahagia? Ihmadillah ala hadhihi ni'mat wa aqimis salat. Maka bersyukurlah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ini dan dirikanlah salat. Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus salat yani ta'ti qawimatan tammatan bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa tuqimus shalah, ya, dan mendirikan salat, ya, artinya engkau mendirikannya dengan sempurna, syurutnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Dan di antara rukun atau di antara syarat-syarat yang pertama adalah al-waqt. Syarat yang pertama atau syarat salat yang pertama adalah masuknya waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalilnya ayat 103 surat An-Nisa. Jadi
Seseorang kalau mau sholat, lihat dulu waktunya sudah masuk apa belum. Kalau belum masuk tidak diterima sholatnya, enggak sah. Tidak sah sholat seseorang sebelum masuk waktunya. Maka ini harus diperhatikan betul. Walillahilhamd, sekarang kita hidup di zaman yang serba canggih. Gampang, sudah ada timingnya. Jadwalnya sudah tersusun rapi sepanjang tahun. Bisa kita lihat jadwal sholat hari ini jam sekian, besok jam sekian. Dulu tidak bisa, mana ada yang seperti ini. Dulu hanya bisa mengandalkan matahari. Ya. Ketika matahari sudah tergelincir, condong dari atas kepala, sudah miring ke barat, barulah mereka sholat. Nah sekarang, alhamdulillah, bahkan di masjid-masjid ditampangkan semua di situ. Waktu sholat zuhur, jarak lagi. Waktu antara azan dengan iqamah, nikmat mana lagi? Sudah jelas peringatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir di setiap sudut dimanapun kita berada terdengar seruan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ternyata masih banyak yang tidak mengindahkan seruan tersebut. Bahkan tidak ada lagi panggilan yang lebih mulia dari panggilan ini. Panggilan yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kesehatan kita, yang memberikan kita pakaian, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita penglihatan, yang memberikan kita makan. Dia yang memberikan kita. Terus kenapa ketika dipanggil nggak bergeming? Ada yang masalah. Kalau seseorang benar-benar menghayati dan meyakini ini semua, apa yang saya dapatkan ini dari dia, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya begitu besar dan luar biasa, tidak bisa saya hitung. Dari sejak saya lahir sampai detik ini, nikmatnya sudah luar biasa yang saya dapatkan. Kalau saya mau balas dengan apa? Terus kenapa ketika dipanggil dan itu tidak 50 kali, ini 5 kali cuma dalam sehari semalam, wajibnya sudah cukup. Kenapa masih berat? Andai kata orang ada yang memenuhi kebutuhan kita semuanya, mengcover semua hajat kita, tempat dia bangunkan, kendaraan dia belikan, istri dia carikan, pekerjaan dia sediakan, makanan dia kasih, pakaian dia penuhi. Kalau ada orang sebaik itu, kira-kira respeknya kita kepada dia seperti apa coba? Mungkin kita yang menunggu dipanggil, kapan saya dipanggil orang ini? Mungkin harus standby terus HP. HP saya berdering, tidak ada kata lain. Harus diangkat, siap terima. Ini Allah yang memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, coba kita berpikir, coba kalau orang-orang teman-teman ini berpikir di sini. Kalau ada orang yang membuat sebaik ini, kira-kira kalau kita dipanggil, ada nggak alasan? Pak, mohon maaf nanti dulu, saya masih ada pekerjaan lain. Pak, mohon maaf nanti saya masih sibuk. Nggak ada, nggak berani kita nolak. Nggak berani kita ungkapkan alasan-alasan tertentu untuk kita tidak panggil, untuk kita tidak memenuhi panggilannya. Nah, kenapa panggilan Allah Subhanahu wa taala 1001 macam cara bagaimana kita mengungkapkan alasan-alasan kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah begitu besar buat kita semuanya.
Jadi syarat yang pertama adalah masuknya waktunya. Wa idza kanat as-salawatu khamsan fa awqatuha khamsatun li ghairi ahli al-'adhar wa thalathatun li ahli al-'adhar alladhina yajuzu lahumul jam'. Ya. Maka dikatakan apabila salat 5 waktu, maka waktunya 5 bagi orang yang tidak punya uzur. Jadi orang yang tidak punya uzur, waktu sholatnya 5. Tapi kalau yang punya uzur, waktu sholatnya 3. Maksudnya bisa dia jamak. Subuh berdiri sendiri. Zuhur sama asar bisa dijamak menjadi satu waktu. Maghrib dan isya bisa dijamak menjadi satu waktu. Jadi orang yang punya uzur, berapa kali dia boleh sholat? 3 kali waktunya. Tapi kalau yang tidak punya uzur, tidak ada waktu lain kecuali 5 ini. ولهذا فصلها الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dan dirikanlah salat sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya, tibanya waktu malam. Allah bagi waktu-waktunya, ya, Allah tetapkan waktu-waktunya yang sudah ada. Dan waktu-waktu salat sesuai dengan perkataan atau pendapat yang rajih, yang pertama adalah salat al-fajr. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri al-thani wa huwa al-bayad al-mu'tarad fil ufuq ila an tatla' asy-syams. Yaitu dari sejak terbitnya fajar shadiq, fajar kedua. Karena fajar itu di pagi hari, subuh hari itu terbit dua kali. Makanya dikatakan al-fajrul kadhib, fajar bohong, al-fajrul shadiq. Fajar shadiq ini menunjukkan waktu subuh masuk. Fajar pertama ini akan hilang dia. Tapi fajar yang kedua inilah yang akan menjadi apa? Waktu sampai pagi terang. Pelan-pelan terang, pelan-pelan. Yang pertama itu hilang nanti, gelap lagi. Yang kedua inilah waktu masuknya salat al-fajr. Wa huna unabbihu fa aqul inna taqwima ummil qura fihi taqdimu 5 daqa'iq fi adhan al-fajr ala madar as-sanah. فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية. Jadi kalau di Mekah itu sesuai dengan takwim atau kalender Ummul Qura itu lebih maju sedikit, 5 menit dari tempat-tempat yang lain. Sepanjang tahun. Ya. Kalau kita di sini di Indonesia sama. Jadi ada tempat-tempat yang beda waktunya. Jangan sholat Anda di Jambi tapi waktu sholatnya Anda ikuti Jakarta. Ya. Nggak ada tempat, nggak ada azan misalnya di sekeliling rumahnya. Di rumahnya ada TV. TV azan maghrib. Padahal itu kan azan untuk tauqid, untuk waktu Jakarta. Dia salat waktu itu juga tidak sah salatnya.
ya tidak sah sholatnya. Sama seperti halnya di Mekah dan di tempat-tempat lain. فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة إلى أذان الفجر لأنه مقدم، وهذه مسألة خطيرة جدا. لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة. وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث الساعة، أي 20 دقيقة أو 4 ساعات أحيانا. لكن التقويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم 5 دقائق. على كل حال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس. Jadi hitungannya memang adalah terbitnya fajar kedua, baru boleh masuk atau baru boleh melaksanakan salat, yang menunjukkan masuknya waktu salat fajar. Sebelum itu tidak boleh salat. Sebelum itu tidak boleh salat. Kemudian salat zuhur min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlah. لكن بعد أن يختصم أن تخصم ظل الزوال لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال، هذا ليس بعبرة، بل العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص والشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زال، فجعل علامة على ابتداء زيادة الظل. وإذا صار الظل شيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. Ya, jadi waktu zuhur itu dihitung dari setelah tergelincirnya matahari. Artinya matahari tidak pas berada di atas kepala. Kalau pas di atas kepala ini adalah waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Atau setidaknya sudah ada bayang-bayangannya, ya, sudah ada apa bahasanya itu, bayangannya, sudah ada bayangan, ya, ketika matahari sudah tergelincir dari pas di atas kepala kita. Waktu asar ila an tasfarra asy-syamsu wad-daruratu ila ghurubiha. Ya, ketika matahari sudah mulai berbeda cahayanya, ya, kalau siang seperti ini kan sampai menjelang asar itu biasanya masih putih, masih putih. Tapi kalau waktu asar dimulai dengan berubahnya warna matahari ketika itu, ya, maka masuklah waktu asar. Wa daruratu ila ghurubiha. Ya, dan ketika darurat, ya, sampai terbenamnya matahari, itu darurat, bukan kebiasaan. Enggak boleh dibiasakan salat di akhir waktu. Waktu maghribi min ghurubi syamsi ila maghibi syafaq al-ahmar. Waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari sampai hilangnya daripada syafaqul ahmar, syafaq merah, warna merah yang biasa kita lihat di sebelah barat ketika terbenamnya matahari. Maka ketika itu sudah hilang, maka habislah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu sangat sedikit sekali, ya, waktu maghrib sangat sedikit, jangan sampai, ya, molor sehingga menjelang isya, ya, masuk waktu isya, maka ini sudah tentunya di luar batas daripada waktu maghrib. Haram hukumnya melaksanakan sholat tersebut, dan jika dia laksanakan dengan sengaja maka tentunya orang tersebut akan berdosa. Waktu isya min khuruji waqtil maghrib
ila muntasafil lail. Maksudnya waktu Isya adalah ketika selesai masuknya waktu maghrib, selesai waktu maghrib, ila muntasafil lail, sampai di pertengahan malam. Yani annaka tuqaddiru ma baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajr. Ya, kita kira-kira antara ghurub syams, terbenamnya matahari, sampai terbitnya fajar. Thumma tunsifuhu, kemudian dibagi dua. Fannisfu huwa muntaha salatil isya. Maka disitulah berakhirnya waktu salat isya. Jadi bisa dihitung dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baru bagi dua. Kalau terbitnya fajar misalnya jam 5, terbenamnya matahari kalau jam 6, bagi dua, berarti jam berapa tuh? Sebelas jam berarti ya? Ya. Dari terbenamnya matahari, taruh misalnya terbenamnya di jam 6. Terbit fajarnya jam 5. Berarti 11 jam. Bagi dua. Di jam berapa? Jam 11.30. Jam 11.30. Itulah muntasafil lail. Itulah pertengahan malam. Wa yatarattabu ala hadza faidatun 'azimah. Dan dalam hal ini terdapat faedah-faedah yang sangat mulia. Lau taharatil mar'atu min al-haid fi thuluth al-akhir min al-lail falaysa 'alayha salatul isya wala al-maghrib li'annaha taharat ba'da al-waqt. Jadi ketika seseorang wanita suci di sepertiga malam. Sepertiga malam berarti jam berapa itu? Bagi 3 saja. Hah? Ya? Sepertiga malam. Ya. Jam berapa itu? Jam 2. Jam 3 ya? Sepertiganya jam 3. Taib. Atur sendiri, Anda enggak paham pembagian. Tapi bisa kita 11 jam itu dibagi 3 berarti ya? Nah. Kalau di jam, bukan jam 2 Pak ya? Sepertiganya. Hah? Sepertiga malam. Berarti jatuh di jam? Jam berapa? Jam 2. Saya nggak paham. Hah? 2:30. Taruhlah jam 3. Ya. Lau taharatil mar'atu minal haid fi thuluthil akhir minal lail falaysa 'alaiha salatul isya. Apabila wanita ini sucinya di sepertiga malam, maka tidak wajib baginya melaksanakan salat maghrib dan isya. Liannaha taharat ba'da al-waqt. Karena dia sucinya setelah selesainya waktu isya. Wa qad thabata fi sahih Muslim min hadits Abdullah bin Amr bin al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtul isya'i ila nisfil lail. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As, apa kata Rasulullah? Waktu isya itu sampai kepada pertengahan malam. Walaysa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun yadullu ala anna waqt al-isya yamtaddu ila tulu'il fajr abadan. Dan tidak ada hadis dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya waktu isya itu sampai kepada terbitnya fajar. Walihada fa innal qawl ar-rajih, oleh karenanya pendapat yang paling kuat adalah waktu salat itu sampai di
pertengahan malam. Wal ayatul karimatu tadullu ala hadha, dan ayat-ayat pun menunjukkan hal demikian. Li'annahu faslal fajri 'anil awqatil arba'ah. Aqimus salata liduluki syams. Ay zawaliha ila ghasaqil lail, jama'a Allahu bainaha li'annaha laysat bainaha fasilun famin sa'ati khuruj adh-dhuhri yadkhulu al-'asr wa min sa'ati khuruj al-'asri yadkhulu al-maghrib wa min sa'ati khuruj al-maghrib yadkhulu al-isha. أما الفجر فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ya. Jadi waktu fajar itu tidak bersambung ya dengan salat sebelumnya. Beda dengan salat-salat yang lain. Waktu zuhur selesai, waktu zuhur masuk waktu asar. Waktu asar begitu juga, selesai waktu asar masuk waktu waktu maghrib selesai masuk waktu isya. Ini tidak berlaku untuk fajar. Ya. Lianna bainaha wa baina adh-dhuhri nisfun nahar. Ya. Al-awwal wa bainaha wa baina salati al-isya nisful lail al-akhir. Wa'lam anna salata qabla dukhul al-waqt la tuqbal. Ketahuilah bahwasanya salat sebelum masuknya waktunya maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta law kabbara al-musalli takbiratul ihram thumma dakhala al-waqt ba'da takbiratihi mubasharatan. Meskipun orang ini takbiratul ihram, Allahu akbar, baru masuk salat setelah takbiratul ihram, maka salatnya pun tidak diterima. Sampai sedetail itu, sekecil itu tidak diterima kalau belum masuk waktu salatnya. Masuk waktu salatnya itu setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Barnya baru masuk waktu salat, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Sampai takbiratul ihramnya masuk pada waktu salat. Nah, فإنها لا تقبل على أنها فريضة لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئ عن رمضان. Sama seperti halnya seseorang yang mau puasa Ramadan, ketika dia puasa sebelum masuknya waktu Ramadan, maka puasanya tidak diterima. Misalnya besok Ramadan, dia sudah berpuasa hari ini, maka puasanya tidak diterima. Kadzalika law takabbara takbiratul ihram qabla dukhulil waqt, sama seperti hanya orang yang takbiratul ihram sebelum masuknya waktu salat, la tuqbalu minhu ala annaha fardhah, tidak diterima ya salat faridahnya. Lakin in kana jahilan la yadri sarat nafilatan. Namun ketika ya hal tersebut dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka salat yang tadi itu bisa terhitung sebagai salat sunnah. Wa wajaba alaihi i'adatu faridatiha. Akan tapi wajib dia ulangi salat fardunya tadi karena belum masuknya waktu salat. Amma idza shallaha ba'da al-waqti fala yakhlu min halain. Namun apabila dia salat setelah keluarnya waktu salat, maka tidak terlepas dari dua perkara. Ya. Kalau seseorang salat setelah keluarnya waktu salat, maka ada dua hal di sini. Imma an yakuna ma'dzuran bi jahlin aw nisyanin aw namin, fa hadza tuqbal minhu. Ya, ketika dia melakukan salat dikarenakan uzur dan waktunya sudah keluar, artinya dia laksanakan salat di luar waktunya, entahkah dia karena ketidaktahuannya, misalnya nggak tahu orang ini, oh ternyata sudah masuk waktu sholat dan sampai keluar dia nggak tahu, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, atau karena dia lupa, tiba-tiba, kayaknya tadi saya belum sholat zuhur, padahal sudah jam 4 belum sholat zuhur. Au naumin, atau karena tidur.
Misalnya bangun subuhnya jam 7 misalnya. Ya. Ketiduran dia. Maka ini tidak menjadi masalah. Ya. Maka ketika dia sholat, tetap diterima sholatnya. Jangan nggak sholat. Bangun jam 7, sudah lewat waktunya. Jadi nggak sholat dia. Nggak boleh, tetap harus sholat. Wajib, nggak jatuh. Nggak gugur kewajiban sholat. Ya, sampai kapanpun. Ya. Falyusalliha idza dzakaraha. Kata Rasulullah, hendaknya dia salat ketika dia ingat. Ingat, baik karena lupa, ingat, baik dikarenakan karena ketiduran, ya, tetap wajib langsung mendirikan salat. Al-jahlu mithlu an ya'rifa anna al-waqta qad dakhala wa qad kharaja. Fa hadha la shay'. Ya. فإنه يصلي الصلاة متى علم وتقبل منه لأنه معذور. Orang yang tidak tahu waktu salat, sudah keluar waktu salatnya, sudah keluar waktunya, baru dia ketahui, ternyata sudah keluar, dia langsung kerjakan ketika itu, maka dia tidak mendapatkan dosa. Ya, dia termasuk orang yang ma'dzur, dimaafkan. Wan nisyan, dikarenakan lupa. Misal an yakuna al-insanu ishtaghala bi syughlin 'azim, ishtaghalahu wa alhahu hatta kharaj al-waqt. Seseorang yang sibuk sekali dengan kesibukan sampai dia lupa. Ternyata dia belum salat dan keluar sudah waktunya. Fa inna hadha yusalliha walau ba'da khuruj al-waqt. Tetap dia harus laksanakan salat tersebut meskipun sudah keluar waktunya. Wan naumu kadzalika, dan begitu juga ya dikarenakan tidur. Falau anna syakhsan nama ala annahu sayaqumu 'inda al-adhan. ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقظ لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو ليس فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا لذلك. Ketika seseorang tidur dan dia akan bangun ketika azan, akan tetapi karena tidurnya Masya Allah, ya, tidur yang sangat nyenyak sekali, dan dia sama sekali tidak mendengarkan azan, dan juga dia tidak mendengarkan jam beker. Maka biasanya kan begitu Pak, dalam keadaan capek sekali, habis bekerja full seharian, gak ada istirahat, gak ada waktu qailulah, ya, dan kerjanya berat, itu biasanya terjadi. Apalagi sampai bergadang, ya. Gimana biasanya ketika azan dia bangun, dan di situ dia sudah mengusahakan pasang jam beker. Ya. Tapi qadarullah azan nggak kedengaran, ya jangankan azan, jam beker aja di samping telinganya nggak dengar. Biasa itu. Sampai keluar waktu salat. Maka dalam posisi ini ketika dia bangun langsung mengerjakan salat. Ada beberapa ulama boleh mentakhir, sedikit diulur, ya, tapi tidak sampai banyak. Misalnya setelah dia bangun jam 7, dia langsung wudu, langsung dikerjakan. Jangan pula sarapan dulu, ngopi dulu. Meskipun di mazhab Imam Syafi'i masih boleh, tapi yang rajih, yang kuat pendapatnya adalah dia harus langsung mengerjakannya. Ya, yang memisahkan antara bangunnya dengan sholatnya hanya kebutuhannya untuk bersuci saja, untuk berwudu saja. Ya, tidak dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Harus didahulukan. Bangun, saya belum sholat. Kamar mandi, wudu, langsung sholat. Jadi jangan ngobrol dulu, ya, ketemu teman dulu, jogging dulu misalnya. Nggak, ini tidak dibolehkan. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man nama an salatin, siapa yang tertidur dari salat, au nasiha, atau lupa, falyusalliha, dan hendaknya dia falyusalliha idza dzakarha, hendaknya dia melaksanakan salat saat dia ingat. La kafarata laha illa lidzalika, tidak ada kafaratnya kecuali itu. Salat itu tidak ada kafaratnya kecuali ya salat langsung. Fa amal halatu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua,
fa an yuakhkhira as-salata 'an waqtiha 'amdan biduni 'udhr. Orang yang mengakhirkan waktu salat sampai keluar tanpa udzur atau dengan disengaja. Fattafaqal ulama annahu athimun wa 'asin lillahi wa rasulih. Maka ulama sepakat orang ini adalah dia berdosa, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala ba'dul ulama, dan bahkan sebagian ulama berkata, innahu yakfur bidzalika kufran mukhrijan 'anil millah. Bahkan orang tersebut bisa sampai kepada perkara keluar daripada agama Islam. Kufur dia. Subhanallah. Nas'alullah al-'afiyah. Fal ulama muttafiqun ala annahu idza akhara as-salata 'an waqtiha bila 'udhrin fa innahu athimun 'asin. Ya. Jadi ulama bersepakat bahwasanya orang yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya tanpa uzur, tanpa ada alasan syar'i, ya, ulama bersepakat bahwasanya dia berdosa. Walakin minhum man qala innahu yakfur. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia kufur. Walakin al-jumhur, akan tapi pendapat daripada jumhur ulama, wa huwa sahih, dan ini yang benar, annahu la yakfur, dia tidak kufur, walakin ikhtalafu fima law sallaha fi hadhihi al-hal. يعني بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى فمنهم من قال إنها تقبل أي صلاته لأنه عاد إلى رشده وصوابه ولأنه إذا كان الناس تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمعتمد كذلك لكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدا ولو صلى 1000 مرة. Jadi orang yang salat di luar waktunya dengan disengaja, ada yang mengatakan tetap diterima salatnya. Tetap diterima salatnya. Sebagaimana orang ya yang ketinggalan karena lupa diterima. Maka orang yang melaksanakan salat di luar waktunya karena disengaja tetap diterima, kata sebagian para ulama. Akan tetapi perkataan yang benar, pendapat yang benar adalah, dan dalil-dalil mendukungnya, bahwasanya la tuqbalu minhu idza akhraha an waqtiha amdan, ya, bahwasanya tidak diterima salatnya ketika dia salat di luar waktu salat, dia tinggalkan salat di luar sampai keluar waktunya dan itu disengaja, maka tidak diterima salatnya. Tidak diterima salatnya walau shalla 1000 marrah, meskipun dia salat 1000 kali. Wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalan, tidak sesuai dengan perintah Rasul, maka dia ditolak. Wa hadha alladhi akhraja as-salata 'amdan 'an waqtiha idza sallaha faqad sallaha 'ala ghairi amri Allah wa rasulih fala tuqbal minhu. Maka orang yang keluar waktu salat dan kemudian dia baru melaksanakan di luar waktunya dan dia tinggalkan dikarenakan karena sengaja, maka tidak akan diterima salatnya. Amal ma'dzur fa huwa ma'dzur. Adapun orang yang karena uzur, maka dia ada alasan. Walihada amarahu syari'u an yusalliha idza zala uzruhu. Oleh karenanya, ya, syariat kita memerintahkan salat ketika sudah hilang uzurnya tadi. Amma man laysa bi'udhrin atau amma man laysa bima'dzurin fa innahu law baqiya yusalli kulla dahrihi fa innaha la tuqbal. Adapun orang yang meninggalkan salat, ya, dengan sengaja sampai keluar waktunya, meskipun dia salat, ya, sepanjang tahun, tetap tidak diterima salatnya. Tetap tidak diterima salatnya. Terus bagaimana solusinya? Nah, mungkin di antara kita pernah meninggalkan salat. Zaman-zaman itu kita masih belum faham, belum mengerti, belum belajar, belum sampai kepada kita, ya, bahwasanya wajib melaksanakan salat. Banyak waktu-waktu yang sudah kita tinggalkan pada zaman-zaman dahulu.
Padahal sudah jatuh kewajiban kita sholat. Maka bagaimana solusinya? Karena tadi sudah nggak bermanfaat lagi. Sholat meskipun 1000 kali kita sholat untuk mengganti sholat-sholat ketinggalan itu tidak diterima. Sudah tidak diterima. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya boleh diqadha sholat. Ya. Sholat yang sudah kita tinggalkan dulu-dulu itu ya nggak tahu entah berapa entah kapan. Ya. Ada yang mengatakan boleh diqadha. Jadi caranya setelah sholat maghrib sholat lagi. Setelah sholat isya sholat lagi. Nah ini tentunya ya pendapat yang lemah. Karena ini kan membuat ribet, susah sendiri. Dan kita sudah nggak bisa menghitung sholat apa saja yang sudah kita tinggalkan. Ya. Maka bagi orang yang sudah meninggalkan waktu sholat di waktu-waktu yang lalu, dan itu dia tinggalkan dikarenakan karena sengaja, hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An yatuba ila Allah wa yastaqim. Hendaknya dia bertaubat dan segera istiqamah. Jangan lagi mau meninggalkan salat, jangan lagi berani meninggalkan salat. Wa yukthir min al-'amali shalih wal istighfar. Dan hendaknya dia segera beramal saleh, memperbanyak beramal saleh dan beristighfar. Wa man taba taballahu alaihi. Dan barang siapa yang bertaubat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan terima taubatnya. Maka jadi salat yang sudah kita tinggalkan waktu-waktu yang lalu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Cukup dengan bertobat. Tapi jangan berazam bahwa saya tidak lagi mau meninggalkan salat. Kapan dia tinggalkan lagi salat, dia berdosa di situ. Dia berdosa. Tobat lagi. Hendaknya dia bertobat lagi. Nah, terus kalau begini terus keadaannya sampai kapan kita mau bertobat terus? Besok tinggalkan lagi, tobat lagi. Iya, kalau pas waktu kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Coba kita tinggalkan sholat subuh tadi misalnya. Waliyadzubillah. Kemudian kita belum sempat bertobat, jam 7 dicabut nyawa kita. Jam 7 dicabut nyawa kita. Bagaimana dengan ya perintah sholat yang sudah kita tinggalkan tadi? Ya, jadi jangan menunggu-nunggu taubat, nanti saja saya taubat, nanti saja. Tak, segera. Ya, segera beristighfar, segera bertobat, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera azamkan bahwasanya saya tidak akan lagi meninggalkan salat. Saya tidak akan lagi meninggalkan salat. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat kedua adalah at-taharah. Fa innahu la tuqbalu salatu bighairi tuhur. Tidak diterima salat kecuali dalam keadaan suci. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterima salat di antara kalian ketika berhadath sampai dia berwudu. Fala budda an yaquma al-insanu bit-taharati 'ala al-wajhi alladhi umira bihi. Ya, maka hendaknya seseorang bersuci, ya, dengan tata cara bersuci yang sudah diperintahkan. Fa in ahdatha hadatsan asghar, maka ketika misalnya dia berhadas kecil, contohnya buang air kecil atau buang air besar, atau dia keluarkan angin, atau dia tidur, atau memakan daging onta, maka hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Ini syarat yang kedua, yaitu at-taharah, bersuci. Ini pembahasan ini masuk kepada materi fikih.
yang masuk kepada materi fikih. Baik, syarat berikutnya adalah istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Tidak sah seseorang melaksanakan salat ketika tidak mengarah kepada kiblat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, dan dimanapun kamu keluar maka hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Wa haitsu ma kunta aw wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dimanapun kamu berada maka hendaknya engkau hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. طيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس. Jadi Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, dulu arah kiblat itu masih kemana? Ke Baitul Maqdis, yaitu arah Palestina. Ya. Fayaj'alul Ka'bata khalfa dhahiri. Maka ketika itu ya Ka'bah itu berada di belakangnya. Ya. Baitul Maqdis kalau kita menghadap di Madinah ini ya. Ketika kita berada di Madinah kemudian menghadap ke Baitul Maqdis, maka otomatis di belakang itu adalah Ka'bah. Walakinahu ba'da dzalika taraqqaba anna Allah Subhanahu wa ta'ala yashra'u khalfa dzalika, khilaf dzalika. Namun ketika itu Allah rubah ya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Faja'ala yuqallibu wajhahu fis sama' yantadhiru mata yanzilu alaihi Jibril bil wahyi fi istiqbali Baitillahil Haram. Maka ketika itu Rasulullah menunggu-nunggu datangnya wahyu yang memerintahkan merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Ya. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Ya, kami telah melihat engkau selalu memandang ke atas langit. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardah, maka sungguh kami akan merubah arah kiblatmu yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Kenapa dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah itu senantiasa mendapatkan ungkapan atau ucapan dari orang-orang Yahudi ya yang tidak baik. Ya, di mana orang-orang Yahudi ketika itu karena mereka berkiblatnya juga ke Baitul Maqdis. Ya, mereka selalu mengatakan kepada Nabi, "Kenapa engkau ikut-ikutan kepada kami berkiblat di Baitul Maqdis?" Ya. Kenapa agamamu memerintahkan tetap berarah kiblat ke Baitul Maqdis? Ya, akhirnya Rasulullah SAW tidak nyaman dengan ungkapan-ungkapan ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah senantiasa menunggu wahyu ya supaya dirubah daripada arah kiblat sampai turunnya wahyu ya di surat Al-Baqarah ayat 144, perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah melihat engkau senantiasa melihat ke langit, maka kami akan merubah arah kiblatmu. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka rubahlah ya wajahmu atau kiblatmu menuju Masjidil Haram. Fa amara Allah azza wa jalla yastaqbil Masjidil Haram, maka Allah memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ai jihatuhu, atau jihatuhu, menghadap, mengarah. Ya. Illa annahu yustathna min dzalika thalathu masail. Ya. Namun dikecualikan bagi 3 keadaan. Yang pertama ketika sakit. Ketika sakit dan kemudian kita tidak bisa menghadap kiblat, maka ketika itu gugur kewajibannya untuk menghadap kiblat ketika sholat. Ya, jadi jangan dipaksa. Orang sudah koma misalnya, nggak bisa bergerak lagi. Ya, kalau digerakkan akan berbahaya misalnya.
antum paksa. Enggak. Sudah suruh salat dengan keadaannya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Nah. Kemudian yang kedua, idza kana fi shiddatil khauf ka insanin haribin min aduwin aw haribin min as-sab'a aw haribin min nar aw haribin min wadin yughriquhu. Al-muhim annahu fi shiddati khauf fa huna yusalli haitsu kana wajh. Atau orang yang dalam keadaan ketakutan yang sangat dahsyat. Yang ketiga, fi nafilati fi safar. سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك. والمسافر ينبغي له أن يتنافل بجميع النوافل كالمقيم سواء إلا في الرواتب كراتبة الظهر والمغرب والعشاء والسنة تركها وما عدا ذلك من النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر كما هو مشروع للمقيم. فإذا أراد أن يتنافل وهو مسافر على طائرته أو على سيارته أو على بعيره أو على حماره فليتنافل حيث كان وجهه لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika seseorang berada di atas kendaraan, maka hendaknya dia berhadap di mana dia menghadap. Namun ini di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah. Karena meskipun seseorang berada di dalam perjalanan dalam safar, tetap dianjurkan melaksanakan sholat sunnah. Ya, bukan sunnah rawatib, tapi sunnah-sunnah yang lain seperti sholat duha, sholat malam, sholat witir dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melazimkan atau mendawamkan, membiasakan hal tersebut meskipun dia berada dalam keadaan safar. فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة. أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة. لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته. فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته. Kemudian misalnya perkara orang yang dalam keadaan tidak tahu mana arah kiblat saya, dia nggak tahu mana arah kiblat saya. Kemudian dia berijtihad. Oh, di sini kayaknya. Kalau sekarang kan mudah. Kita di Indonesia ini arah kiblat kita kemana? Ke barat. Ya kalau lagi terik matahari bisa gampang kita menilai. Oh, sana matahari terbit. Oh, berarti baratnya di sana. Ya sudah. Dan ini yang perlu kita ketahui bahwasanya menghadap kiblat itu tidak mesti tepat dengan arah kiblat yang ada di Makkah Mukarramah. Ya, tidak mesti. Cukup dengan menghadap saja. Di situ tidak dikatakan harus sejajar dengan Ka'bah. Ya kan? Sehingga terkadang kita lihat masjid-masjid itu berubah posisi dia. Miring ya. Saya nggak tahu filosofinya seperti apa ini. Apakah Ka'bahnya bergeser? Atau bagaimana? Secara ilmiah saya sendiri nggak ngerti. Tapi secara syar'i perintah sholat menghadap kiblat itu hanya menghadap saja. Tidak mesti dikeker. Oh, ini Ka'bah ini benar-benar simetrinya lurus gitu. Oh, enggak ada begitu. Itu susah banget itu kalau begitu, Pak. Repot nggak? Repot sekali. Di rumah pun harus dikeker nih. Mana?
Bayangkan kalau harus sesuai dengan sejajar dengan Ka'bah. Jarak dari Indonesia ke Arab Saudi itu sudah berapa mil? Melenceng 1 senti saja kita melenceng, itu jauh melencengnya di Makkah sana. Jauh sudah pasti dari Ka'bah. Maka salah kalau orang mengambil sebuah ijtihad harus sejajar dengan Ka'bah. Tidak. Orang yang berada di dalam masjid, iya, harus menghadap Ka'bah. Jangan mereng. Kalau Anda sudah jelas Ka'bah di sini, ya sudah, jangan begini. Kalau di dalam Masjidil Haram, jelas ini Ka'bah, ya sudah menghadap sini. Apalagi kan sudah diatur tuh safnya, di garis, masya Allah, tehelnya, tinggal ikuti tehel saja, bundar. Di luar masjid pun begitu, dikasih itu tehel-tehel yang memang diatur sedemikian rupa. Nah, bagi mereka yang di luar masjid, dia harus berkiblat kemana? Ke Masjidil Haram. Asal sudah menghadap Masjidil Haram, ya sudah. Ya. Atau sudah mengharap ke Masjidil Haram, ya sudah. Kita pun begitu. Sekarang arah Masjidil Haram di mana? Di barat kan? Di barat, sudah. Cukup dengan menghadap barat dan pastikan ya bahwasanya kita ini sudah mengarah ke Masjidil Haram. Dan alhamdulillah sekarang itu tadi gampang. Ya. Salatnya tinggal melihat arahnya kemana. Apa nggak repot Pak? Setiap sholat harus buka kompas dulu. Kompas dulu. Mana nih kiblatnya? Gini. Sekarang kan ada. Itu takalluf namanya itu. Ya berlebih-lebihan. Ya tidak. Jadi kapan kita masuk waktu sholat, ya sudah. Tidak ada masjid, ya sudah. Tinggal cari di mana arah kiblat kita. Ya, kalau kita Indonesia tinggal menghadap ke barat saja, itu sudah cukup. Biiznillah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini masih banyak nih syarat-syaratnya perlu kita kaji. Baik, ada. Soal sholat subuh yang waktunya ada sedikit perbedaan di kalangan masyarakat kita. Ada yang sampai mengakhirkan 5 menit sampai 10 menit. Ya. Untuk sholat subuh, tauqid atau penempatan waktunya yang ada sekarang, insya Allah itu sudah benar. Tidak ada masalah. Ya. Karena itu pun sudah diatur oleh pemerintah, ya. Dan MUI bertanggung jawab di sini, ya. Dan kalau kita mau hubungkan, ya memang tidak berlebihan. Kecuali kalau misalnya kita berada di tepi-tepi pantai biasanya, atau tidak ada yang menghalangi kita dengan fajar, terbitnya fajar, itu mudah kita lihat, bisa kita lihat. Oh, memang betul, ini sudah terbit fajar, sudah mulai terang ini, nah, kelihatan. Nah, tapi kalau kita berada di kota-kota seperti ini sangat sulit untuk kita deteksi secara langsung. Nah, maka bagaimana caranya? Sudah ikuti takwim yang ada dari pemerintah ya. Itu tidak ada masalah lagi, sudah insya Allah. Nah, sudah aman insya Allah. Adapun kadang saudara-saudara kita yang lain ingin mengakhirkannya karena berpendapat ini kayaknya sepertinya belum masuk waktu sholat. Ya, namanya waktu sholat masuk ya ketika azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan berarti masuk waktu sholat. Ya, maka mau diakhirkan juga nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan karena waktu subuh ini tidak lama. Ya, ada beberapa teman-teman itu mengakhirkan sampai 10 menit misalnya. Orang sudah azan, kemudian sholat, dia baru azan.
Ya, di rakaat pertama sholat dia baru azan di masjidnya misalnya. Ini pun tidak menjadi masalah, karena maksudnya memang masih dapat waktu salat. Ya. Dan saya nggak paham kenapa bisa diakhirkan seperti itu, tidak mengikuti waktu yang umum, ya, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, mungkin karena ya hitungannya berbeda, ya, tapi yang pasti tidak menjadi masalah. Tetap sholatnya sah, ya, tetap sholatnya sah. Ijtihad. Baik. Ada lagi? Kalau waktu azannya sama, tapi waktu sholat itu sering dijalankan. Berbeda. Azannya sama dengan waktu pemerintah, ya kan? Tapi karena dijalankan antara azan dengan iqamah itu ada lampu-lampunya dilakukan. Nah, itu nggak ada masalah, nggak menjadi masalah. Ya. Tapi jangan berlebihan. Jarak antara azan dan iqamah jangan sampai berlebihan. Ya. Sekiranya dan seperlunya saja. Ya. Meskipun cukup untuk melaksanakan sholat sunnah, berdoa, ya. Atau sekiranya mungkin ada teman-teman kita yang agak jauh mungkin rumahnya, tapi dia tetap mendengarkan azan dan mau ke masjid, ya kita kasih waktu longgar sedikit, tambah 5 menit, itu tidak masalah. Itu bisa diatur. Ya, bisa diatur. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, waktu sholat asar, waktu sholat fajar, itu jaraknya bisa sampai 25 menit antara azan dan iqamah. Kenapa? Ya, mempermudah orang yang tadinya mungkin masih tertidur, ya, mungkin rumahnya agak jauh, ya, dia punya kesempatan untuk beres-beres, untuk ke kamar mandi, kemudian di perjalanan, sehingga dia juga bisa mendapatkan keutamaan berjamaah di masjid yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, maka tidak menjadi masalah. Yang penting tadi tidak berlebihan di dalam mengakhirkannya. Tidak berlebihan di dalam mengakhirkannya. Allah Ta'ala alam. Fadhal. Allah Ta'ala alam. Saya pernah baca perkara ini. Ada yang berpendapat dibuang sebisa mungkin. Ada yang berpendapat tidak masalah ditelan. Tidak masalah ditelan. Karena posisinya karena waktu itu kita sedang tidak makan. Sedang tidak makan. Nah, itu dikarenakan karena sisa-sisa kita. Sisa-sisa yang ada di mulut. Maka ketika ditelan tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau antum ngunyah. Itu makan namanya. Nah, kalau hanya sekedar sisa-sisa nasi barangkali karena kita tidak misalnya nggak sempat untuk sikat gigi dan seterusnya, ya maka itu para ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Ya, sah, tidak masalah. Allah Ta'ala. Ada lagi? Jadi kan sudah ditetapkan sama Departemen Agama, sudah miring sedikit kan, karena mau menyesuaikan tanah sama posisi parkir sama jalan, jadi miring sedikit di sini gedung atau bangunannya, itu boleh nggak? Boleh. Tapi kiblatnya jangan yang ikut. Jangan. Anda bisa. Nggak bisa. Bangunan yang harus mengikuti kiblat, bukan kiblat yang harus mengikuti bangunan. Tidak bisa begitu. Bangunannya harus begini, kiblatnya memang sedikit segini. Terus kita sholatnya begini, tidak bisa. Jadi bangunan yang harus mengikuti kiblat, bukan kiblat yang mengikuti bangunan.
Jadi kalau sudah ditetapkan, ini arah kiblatnya, tapi kayaknya bangunannya agak miring sedikit, ya sudah ikuti yang sesuai dengan kiblat. Ya, ikuti dengan kiblat. Allah Taala. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada pembahasan tentang syarat-syarat berikutnya seperti niat, ya. Dan rukun-rukun salat yang lainnya, baru masuk pada pembahasan yang lain dari kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.